Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifana Skarwulandari dengan NIM A4102000052 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tentunya dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan mengenai uji Eigen Value, uji validitas biserial, dan uji reliabilitas biserial KR20 soal isai HOTS materi geometri dan pengukuran SMP atau MTS. Saya dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Naufal Ishartono. Tugas ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengertian dari HOTS sendiri. HOTS awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Educational Goals pada tahun 1956 yang mengategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama taksonomi Bloom, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Taksonomi Bloom merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Konsep taksonomi adalah untuk menentukan tujuan belajar supaya dapat kita sebut sebagai tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran. Jadi, setelah proses pembelajaran tertentu, siswa diharapkan dapat mengadopsi keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang baru. HOTS sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lauren Anderson, David Cardwell, dan kawan-kawan pada 2001. Urutannya diubah menjadi 6, yaitu ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. HOTS sendiri memiliki singkatan, yaitu Higher Order Thinking Skills. HOTS sendiri ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu ada transfer satu konsep ke konsep lainnya, yang kedua ada memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga ada mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat ada menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, yang kelima ada menelaah ide dan informasi secara kritis, dan yang keenam, yang terakhir yaitu ada berita terkait. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai KD atau kompetensi dasar dari soal HOTS yang saya bikin. Yang pertama 3.1 yaitu menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Yang kedua yaitu ada 5.1 yaitu mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya. Selanjutnya ada kisi-kisi dari HOTS, soal HOTS yang saya bikin sendiri. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengetahuan tentang garis, segitiga, dan segi empat, teorema Pythagoras, bangun ruang sisi datar, kesebangunan, dan kekongruenan. Yang kedua yaitu ada peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan yaitu tentang garis, segitiga, dan segi empat, teorema Pythagoras, bangun ruang sisi datar, kesebangunan, dan kekongruenan. Yang ketiga yaitu ada peserta didik dapat menggunakan nalar yang berkaitan dengan garis, segitiga, dan segi empat, bangun ruang sisi datar, kesebangunan, dan kekongruenan. Selanjutnya akan saya mungkin perlihatkan soal HOTS validasi ahli dari materi dan media. Berikut screenshot dari chat saya kepada kedua validator. Yang pertama ada validator pertama yaitu dari SMP Negeri 3 Matarsari, yaitu Ibu Lailatul Munawaroh SPDSI
yang sudah mengajar selama 12 tahun. Untuk validator yang kedua yaitu dari MTS Negeri 6 Ngawi, yaitu ada Ibu Mahayani SPD. Berikut adalah lembar validasi ahli materi dan media dari Ibu Lailatul. Bisa dilihat ada data, ada validasi, dan ada saran, kritik maupun saran, serta diketahui juga paraf dari Ibu Lailatul. Selanjutnya ada lembar validasi ahli materi dan media yaitu dari Ibu Inu. Sama seperti lembar validasi dari Ibu Lail, yaitu terdapat data, lalu ada validasi tabelnya, dan ada kritik saran sedikit, serta ada paraf juga. Selanjutnya akan saya perlihatkan yaitu soal asli yang saya buat dan soal yang sudah direvisi atau diberikan saran oleh kedua guru validator. Yang pertama bisa dilihat tenda A dan tenda B seperti dalam gambar memiliki lebar 3 meter dan tinggi 2 meter. Luas bahan yang digunakan untuk membuat tenda A dan tenda B sama. Jika panjang tenda A adalah 6 meter, maka nilai P sama dengan, jawabannya yaitu 3/2 ditambah 18/5/2. Bisa dilihat terdapat gambar yang diketahui yaitu tenda A dan tenda B, dan itu memiliki ukuran yang sama tetapi ada proporsi yang berbeda. Untuk revisinya yaitu sama seperti yang sebelumnya, hanya yang kalimat belakang makanya ini diganti menjadi membuat seperti tanda tanya, memakai tanda tanya. Lalu gambarnya ada angka yang dihapus karena supaya nanti dari siswa bisa mengidentifikasi lebih dalam lagi mengenai apa yang harus dicari. Untuk jawabannya tentunya sama. Lanjut untuk soal kedua yaitu perbandingan panjang kaki sudut siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku adalah 2/3. Jika panjang sisi miring segitiga tersebut 5/13, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah, yaitu jawabannya 75. Untuk revisinya yaitu dari validator pertama dan kedua menyebutkan bahwa soal kedua ini belum termasuk soal Helmholtz. Jadi untuk jawaban yang asli, soal yang asli itu belum termasuk soal Helmholtz. Jadi diperbarui lagi oleh saya dan diperpanjang lagi dan lebih dirumitkan lagi untuk soalnya, dan menjadi diketahui perbandingan sebuah tiang listrik dengan bayangannya yang membentuk sebuah segitiga siku-siku adalah 2/3, dan jika panjang sisi miring segitiga dari ujung atas tiang listrik ke ujung bawah tiang listrik 5/13, maka berapa luas segitiga siku-siku yang terbentuk dari tiang listrik tersebut? Jawabannya sama, yaitu 75. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah lantai berbentuk persegi dilapisi dengan ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi P satuan sebanyak N buah. Untuk N sama dengan 4 dapat dilihat seperti gambar berikut. Diketahui Q adalah jarak antar ubin pada satu baris dan kolom, serta jarak ubin terluar dengan sisi lantai. Jika N sama dengan 81, maka presentasi luas seluruh ubin dibandingkan luas lantai adalah 64%. Perbandingan nilai P dan Q adalah, jawabannya yaitu 40/9. Untuk revisinya yaitu sebuah lantai berbentuk persegi dilapisi dengan ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi P satuan sebanyak N buah. Untuk N sama dengan 4 dapat dilihat seperti gambar berikut. Diketahui Q adalah jarak antar ubin pada satu baris dan kolom serta jarak ubin
terluar dengan sisi lantai. Jika N sama dengan 81, maka presentasi luas seluruh ubin dibandingkan luas lantai adalah 64%. Berapakah perbandingan nilai P dan Q? Untuk jawabannya yaitu 40/9. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu diketahui koordinat titik A dan B berturut-turut adalah -3,0 dan 0,-1. Persegi panjang ABCD dengan titik C dan D terletak di dua kuadran berbeda yang memiliki luas daerah 20 satuan luas. Jika persegi panjang ABCD dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminan salah satu sisinya akan memotong sumbu X di titik M,0, dan hasil pencerminan salah satu sisinya yang lain akan memotong sumbu Y di titik 0,N. Nilai dari 3M plus N yang mungkin adalah jawabannya yaitu -16. Untuk soal revisinya bisa dilihat untuk kalimat dari depan sampai akhir sama, hanya kata tanyanya yang diganti, yaitu menjadi berapa nilai dari 3M plus N. Jawabannya pun sama, yaitu -16. Selanjutnya soal nomor 5, diberikan persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 12 dan BC sama dengan 6, maka titik EFGH dipilih sehingga BE sama dengan BF sama dengan DG dan sama dengan DH sama dengan P. Jika ruas garis FH dan EG berpotongan di tengah-tengah persegi panjang dan luas daerah yang diasir adalah 12,5% dari luas ABCD, maka nilai P adalah jawabannya adalah 1. Untuk revisinya, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 12, BC sama dengan 6, dan BE sama dengan BF sama dengan DG sama dengan DH sama dengan P. Jika ruas garis FH dan EG berpotongan di titik 0 dan luas daerah yang diasir adalah 12,5% dari luas ABCD, maka berapakah nilai P? Jawabannya sama, yaitu 1. Untuk selanjutnya ada hasil analisis validasi ahli menggunakan uji Aikens value. Untuk lampirannya bisa dilihat uji validitas instrumen menggunakan Aikens value. Diketahui 1-14, validator 1 Ibu Inu Mahayani SPD, validator 2 Ibu Lailatul Munawaroh SPDSI. Untuk S1, S2, Sigma S and C-1, CV1, CVE, serta kriteria. Bisa dilihat indeks dari kriterianya terdapat validitas tinggi dan juga ada yang validitas sedang dan tidak ada validitas rendah. Selanjutnya ada uji validitas pengguna. Ada 15 penguji atau pengguna soal HOTS yang saya buat, yaitu ada Afifah, Anggi, Anindita, Anissa, Ayudya, dan lain-lain. Untuk bukti korespondensi dengan subjek, yaitu saya mengambil 3, yaitu ada Mbak Lail, punya Novia atau Opel, dan Mbak Yaya. Untuk proses pendistribusian soal sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu soal dibuat dalam bentuk Microsoft Word, kemudian dikonvert ke dalam bentuk file PDF. Yang kedua ada soal dikirimkan satu persatu pada subjek melalui media WhatsApp. Dan yang ketiga yaitu subjek mengerjakan soal dan mengirimkan jawaban kembali melalui WhatsApp dalam bentuk scan, kemudian dijadikan satu dalam bentuk file PDF. Yang keempat yaitu hasil jawaban subjek disimpan dalam laptop saya.
Untuk hasil pekerjaan subjek sendiri saya mengambil 3, yaitu Lailatul, Novia Islandari, dan Tiara Indatul Faiz Akbar. Berikut lampirannya. Untuk selanjutnya yaitu uji validitas biserial, yaitu untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Saya akan lampirkan untuk uji validitas biserialnya. Uji validitas biserial 0,1 untuk soal esai. Diketahui ada 1-15 tentunya yang sudah mengerjakan soal HOTS yang saya buat. Untuk kriterianya yaitu untuk soal yang pertama dan yang kedua tidak valid, dan untuk soal yang ketiga, 4, dan 5 itu valid. Maka didapat kesimpulan yaitu berdasarkan hasil uji validitas biserial soal esai aljabar SMP berbasis HOTS, maka dapat disimpulkan yaitu soal nomor 1 dan nomor 2 menunjukkan kriteria yang tidak valid, sedangkan untuk soal nomor 3, 4, dan 5 menunjukkan kriteria yang valid. Selanjutnya ada uji rehabilitas biserial KR20. Rehabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten adalah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Instrumen yang dapat diuji rehabilitasnya menggunakan KR20 dan KR21 saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis rehabilitasnya menggunakan rumus KR20. Akan saya lampirkan data untuk uji rehabilitas biserial KR20. Berikut uji rehabilitas biserial KR20 soal esai. Sama seperti uji validitas biserial, diketahui 1-15 pengguna yang sudah mengerjakan soal HOTS yang saya buat, dan diketahui rehabilitasnya yaitu sedang, yaitu 0,4321306. Maka dapat disimpulkan berdasarkan uji rehabilitas KR20 pada soal esai aljabar SMP MTS, dapat simpulkan bahwa rehabilitas soal esai tersebut menunjukkan nilai 0,4321306 yang artinya rehabilitas dengan keterangan sedang. Maka yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir dapat disimpulkan menjadi berdasarkan proses pembuatan soal, proses validasi ahli, dan proses uji validitas pengguna, dapat disimpulkan bahwa soal HOTS, SMP esai, materi, geometri, dan pengukuran harus dibuat berdasarkan standar kompetensi dan kriteria soal HOTS yang tertuang dalam kisi-kisi soal. Kemudian soal tersebut diujikan melalui proses validasi ahli dengan menunjuk 2 orang ahli, yaitu
Ibu Lailatul Munawwaroh SPDSI, dan Ibu Inung Mahayani SPD. Yang sesuai pada bidangnya yaitu guru SMP Negeri 3 Bantarsari dan guru MTS Negeri 6 Mengawi Matematika untuk memberikan nilai di setiap pernyataan pada 5 soal beserta memberikan kesimpulan serta saran. Hasil penelitian tersebut diujikan menggunakan uji IQATS value. Hasil uji tersebut rata-rata menunjukkan kriteria validitas yang tinggi dan ada sebagian juga validitas yang sedang tetapi tidak ada validitas yang rendah pada masing-masing 5 soal tersebut. Kemudian soal direvisi sesuai masukan dan saran dari para ahli. Setelah melakukan proses validasi, kemudian berlanjut ke proses uji validitas pengguna pada 15 subjek atau 15 orang. Ke-15 orang ini bukan merupakan subjek yang sedang bergerak di bidang matematika atau yang tidak sedang menempuh materi geometri dan pengukuran. Hasil jawaban yang diberikan pada para subjek atau data dari subjek diujikan menggunakan uji validitas biserial, yaitu untuk mengetahui tingkat validitas tiap item soal. Berdasarkan uji validitas biserial soal isai materi geometri dan pengukuran SMMTS, maka dapat disimpulkan yaitu soal nomor 1 dan nomor 2 menunjukkan kriteria yang tidak valid, sedangkan untuk soal nomor 2, 3, dan 4 menunjukkan kriteria yang valid. Setelah uji validitas, kemudian soal diujikan menggunakan uji reliabilitas biserial KR20 untuk mengukur sejauh mana suatu tes atau soal isai tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Berdasarkan uji reliabilitas KR20 pada soal isai geometri dan pengukuran SMMTS, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas soal isai tersebut menunjukkan nilai 0,4321 306, artinya yaitu reliabilitasnya yaitu sedang. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan kalimat ataupun kata dan salah dalam pengucapan. Terima kasih. Insyaallah bismillah tugas UAS PPHBM ini telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Naufal dan terima kasih teman-teman yang sudah melihat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.